dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan. Jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sebab hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Mari kita bersuka cita, mari kita bersemangat memuji-muji Tuhan. Sebab Dia Tuhan Allah yang besar, Dia Tuhan Allah yang teramat baik dalam hidup kita. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Dengan sepenuh hati kami Tuhan, kami datang menaikkan ucapan syukur kami. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat
pujian saat kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Ini yang kami percaya Tuhan. Hadirat-Mu nyata Tuhan ketika kami menyembah Engkau. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati kami bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Engkau hadir Tuhan. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kita bersyukur sebab kita punya Allah Bapa yang teramat luar biasa dalam kehidupan kita. Dia Allah Tuhan kita yang melakukan perkara-perkara dahsyat. Allah kita yang melakukan perkara-perkara yang begitu luar biasa. Dan kita mau lebih lagi membawa setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Dalam setiap perbuatanmu, berat dan mujizat luar biasa Kau nyatakan bagiku. Yesus Tuhan luar biasa, dulu, sekarang dan selamanya. Hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaan-Mu. Kau Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa. Amin. Dalam setiap perbuatan-Mu, berkat dan mujizat luar biasa Kau nyatakan bagiku. Yesus Tuhan luar biasa, dulu, sekarang dan selamanya. Hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaan-Mu. Amin. Ini yang kami percaya Tuhan. Kau Allah yang teramat dahsyat. Roh Tuhan di dalamku lebih besar dari segala yang ada di dalam dunia. Hatiku percaya Tuhan yang besertaku, lebih berkuasa dari semua perkara di depan mataku. Hatiku percaya Kau Tuhan yang luar biasa, dalam setiap perbuatan-Mu, berkat dan mujizat luar biasa Kau nyatakan bagiku. Yesus Tuhan luar
hatiku percaya Tuhan yang besertaku, lebih berkuasa dari semua perkara di depan mataku. Hatiku percaya Kau Tuhan yang luar biasa, dalam setiap perbuatanmu berkat dan mujizat luar biasa Kau nyatakan bagiku. Yesus Tuhan luar biasa, dulu, sekarang dan selamanya hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaan-Mu. Hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaan-Mu. Hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaan-Mu. Haleluya. Luar biasa, kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang teramat dahsyat. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sebab firman-Nya berkata, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Mari saat ini, Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi beban kita, Tuhan rindu untuk setiap kita memberikan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan-Nya untuk Ia pimpin. Sebab Dia Yesus Tuhan, Juru Selamat kita yang sudah mati di kayu salib. Dan Dia Tuhan Allah Bapa yang akan memelihara setiap anak-anak-Nya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kiranya setiap firman Tuhan boleh membentuk kita lebih lagi, supaya kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Amin Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau
ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau, Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ini yang ku yakini, pertolonganmu takkan terlambat bagiku. Amin. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan, sembah Kau Allahku, Kau Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan, sembah Kau Allahku, Kau Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kau Yesus kekuatanku, Yesus kekuatan di hidupku. Engkau Yesus kekuatanku, Yesus kekuatan di hidupku. Engkau kekuatan kami Tuhan, Kaulah perlindunganku.
Kristus, Allah yang perkasa, Allah yang hidup. Haleluya, ku bersyukur, sebab baik Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur. Dia satu-satunya pribadi yang bisa kita andalkan. Sebab Dia Yesus satu-satunya pribadi yang bisa kita harapkan. Mari kita lebih lagi memberikan diri kita kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah satu-satunya pemilik hidup kita. Sebab hanya Dialah satu-satunya Allah yang merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan bagi kita, bagi setiap kita yang mengasihi Dia, yang hidup dalam rencana-rencananya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Ya Yesus Tuhan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Lebih lagi kita mau sembah Dia. Kasih ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita sudah memuji Tuhan. Biarlah Tuhan ambil bagian dalam waktu kita ini. Firman Tuhan boleh berbicara dan meneguhkan setiap kita. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur atas kebaikan dan perhatian yang sudah Kau limpahkan kepada kami. Sehingga kami boleh dilayakkan untuk ambil bagian dalam melayani Engkau lewat firman-Mu. Kuduskan hamba-Mu yang terbatas dan lemah ini. Biarlah Kau pakai dalam urapan Roh Kudus. Dan setiap kami yang mendengarkan, Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita akan belajar bersama-sama dalam 1 bulan ini. Bulan Juli tema kita
aku dan Alkitab. Kalau bulan Juni yang lalu tema kita adalah aku dan Roh Kudus. Dan mulai bulan Juli ini kita bicara tentang aku dan Alkitab. Dan tema kita kali ini adalah penderitaan dan pertumbuhan kehidupan rohani. Kita akan membahas dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Saya akan membacakan nanti secara bertahap. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Surat 2 Timotius ditulis oleh Paulus untuk anak rohaninya yang bernama Timotius. Karena itu dikatakan surat 2 Timotius. Sebagai bapak rohani, Paulus menasihati Timotius yang sedang menghadapi tantangan di dalam pelayanan. Timotius menghadapi situasi pelayanan yang memang tidak mudah di jemaat Efesus. Ada 2 tantangan yang serius yang harus dihadapi oleh Timotius. Pertama, penganiayaan. Itu diungkapkan dalam pasal 3 ayat 1 sampai 9, lalu dilanjutkan ayat 11 sampai 12. Dan yang kedua, kesesatan. Jadi ada penyesatan yang diungkapkan dalam pasal 3 ayat 13. Saudara, keduanya ini saling berkaitan. Ia menghadapi banyak tantangan para pengajar sesat, pelayanan jemaat yang sangat kompleks, dan usianya pun tergolong muda. Nah, saudara, Timotius harus berhati-hati terhadap para pengajar sesat. Sementara itu jemaat Efesus diperhadapkan kepada pengajar-pengajar palsu. Lalu Timotius harus menjaga jemaat dari pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai, yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Karena itu sebagian orang yang dianiaya oleh karena kesalehan mereka telah tergoda untuk merengkuh kesesatan dan kejahatan supaya terhindar dari penderitaan tersebut. Orang-orang ini adalah mereka yang tidak bertahan dalam tekanan kehidupan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekesanan seperti 2 sisi mata uang. Di satu sisi menjadi orang percaya penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera karena Allah sudah mengangkat kita menjadi anaknya dan dia beserta dengan kita, dia menjamin kehidupan kita. Namun di sisi yang lain, saudaraku, menjadi orang Kristen juga diperhadapkan dengan pergumulan dan penderitaan. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang cukup mencekam. Begitu banyak tantangan dan kesulitan yang kita hadapi akibat penyebaran virus COVID-19 ini. Karena itu kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita bersikap. Saudara, untuk itu kita harus memperlengkapi diri kita dengan sisi-sisi kehidupan sehingga kita tetap melangkah maju, tidak peduli apapun yang terjadi. Lalu saudara, bagaimana caranya saudara? Ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada saudara. Pertama, tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Ya, tinggal tetap di dalam firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berpegang pada kebenaran secara konsisten memang tidak mudah. Ada konsekuensi, ada resiko yang harus ditanggung. Tanpa ragu-ragu Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat ini ayat yang
tentu mengagetkan kita. Karena kita berpikir kalau kita ikut Tuhan semuanya lancar, ada karpet merah yang disebarkan dan kita berjalan di atasnya tanpa ada masalah. Tapi firman Tuhan berkata memang setiap orang, tak terkecuali berarti setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara, firman Tuhan adalah kekuatan yang dibutuhkan untuk tetap bertahan dalam segala kondisi kita. Saudara, cinta akan firman Tuhan dapat membawa kita kepada penderitaan. Ini sesuatu yang paradoks. Jadi seseorang yang sesungguh menempatkan firman Tuhan itu yang utama, justru akan diperhadapkan dengan resiko kesulitan, penderitaan, dan pergumulan hidup. Saudara yang saya kasih, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 dikatakan demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ini pernyataan firman luar biasa. Sementara Paulus berkata, setiap orang yang mau beribadah kepada Tuhan Yesus enggak lepas dari pergumulan. Tetapi di sini dikatakan hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan kata sambung tetapi dalam ayat 14 ini. Ini mengontraskan ya Timotius dengan para penyesat. Coba kita lihat ayat 13. 2 Timotius 3 ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Jadi kata tetapi ini mengkontraskan Timotius dengan para penyesat dalam ayat 13. Dalam teks Yunani kontras ini bahkan terlihat semakin jelas saudara, semakin nampak. Perhatikan kata kamu, kata engkau di ayat 14 2 kali diungkapkan. Dalam bahasa Yunani dikatakan sumene. Kata mene dari kata meno. Sumene sebagai penekanan. 2 kali kata engkau atau kamu. Sumene. Nasihat kepada Timotius supaya kita tetap berpegang. Ya, ini sesuatu yang menarik. Tetap berpegang. Dalam terjemahan yang kita gunakan Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata tetap berpegang. Lihat ayat yang ke-14. Tetap berpegang. Dalam teks Yunaninya dari kata meno, tadi sudah saya katakan sumene, dari kata meno di sini memiliki arti saudara tetap tinggal. Ya, tetap tinggal. Dalam pengajaran sangat berbeda dengan tindakan para penyesat dalam ayat 13 yang bertambah jahat. Dalam bahasa Yunani dari kata prokopto, terus maju dalam kejahatan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi tetap tinggal berarti terus menerus ada di dalam firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang sesat adalah mereka yang tidak puas dan tidak mau tinggal di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Mereka ingin melampaui Alkitab sehingga hasilnya ada kemajuan saudara. Namun bukan kemajuan dalam kebenaran, melainkan dalam kejahatan. Nah saudaraku, karena itu dalam 2 Timotius 3:14 ini Paulus mengatakan pada Timotius untuk berpegang pada firman kebenaran itu yang telah dia terima dan yakini. Nah, kata yang digunakan di sini sekali lagi saya katakan tetap berpegang adalah dari kata mene, dari kata dasar meno yang diterjemahkan tetap tinggal,
jangan beranjak. Jadi Paulus minta Timotius untuk tinggal, jangan beranjak dari kebenaran. Terus menerus menempatkan firman Tuhan itu dalam hidupnya. Ini sesuatu yang menarik saudaraku. Perhatikan dalam ayat 14 kembali dikatakan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saudara, mengingat orang lain hanyalah salah satu sarana saja. Ini sesuatu yang menarik. Apakah mengingat orang yang berjasa bagi kerohanian kita itu merupakan tindakan yang berpusat kepada manusia atau diri manusia? Tentu tidak, ini bukan bersifat antroposentris, sama sekali tidak. Kata mengingat, ya selalu mengingat orang yang sudah mengajarkannya kepada kita di sini, bukan berarti kita mengkultus individukan si pengajar atau si pengkhotbah. Saudara, ini sesuatu yang menarik. Kata apa? Yaitu kebenaran, bukan siapa yang mengajar. Ya saudara, jadi yang dipentingkan di sini tetaplah kebenaran itu sendiri. Apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita percayai. Mengingat orang lain hanyalah salah satu sarana saja. Mengingat orang-orang yang sudah Tuhan pakai, yang sudah Tuhan tempatkan untuk membawa kita kepada titik yang sekarang seringkali menjadi penyemangat bagi kita untuk tetap bertahan di jalan sukar yang sedang menghadang kita. Saudara, ini hal yang menarik yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Jadi kebenaran itu menjadi fokus kita, bukan mengkultus individukan si pembicaranya. Kita melihat begitu banyak sekarang ini orang mengkultus individukan. Jadi kata mengingat orang yang sudah mengajar kepada kita ini paling tidak menjadi sarana untuk supaya kita semangat, kita pernah diajar, kita pernah di-mentoring, kita pernah dibapakkan, ya kita dibina. Lebih dari itu Tuhan minta kita tempatkan kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari bagian pertama ini? Tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Saudara, ini sebuah ajakan bagi kita untuk sadar Alkitab itu harus menjadi perhatian kita. Saudara, sekarang ini kita lihat terlalu sedikit orang yang sungguh-sungguh mendalami firman Tuhan. Kita lebih banyak berkutat dengan media sosial, berita-berita, informasi. Bahkan tidak sedikit orang-orang Kristen baru menyentuh Alkitab ketika datang ke gereja. Dan itu pun demi prestise, demi pengakuan, karena desakan. Ya apalagi sekarang di era media sosial, di era digital kita tidak lagi membutuhkan Alkitab karena sudah ada di HP. Tapi apakah betul-betul kita belajar Alkitab? Bisa jadi saat kita beribadah, kita sibuk sementara pendeta berkhotbah, kita sibuk dengan WhatsApp, dengan Instagram, Facebook atau yang lainnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita diingatkan hari ini, saudara, bahwa kita harus tempatkan Alkitab. Firman Tuhan itu harus ditempatkan yang utama. Sudahkah kita membaca Alkitab secara rutin? Firman Tuhan adalah kekuatan yang kita butuhkan untuk tetap bertahan dalam segala kondisi. Berpegang pada firman Tuhan akan memampukan saudara dan saya untuk melihat sisi kehidupan ini. Sehingga saudara dan saya tidak akan tersesat. Bila ada orang yang menyesatkan saudara dan saya, dan bahkan kita tidak akan merasa sombong ketika kita diberkati oleh Tuhan, tetapi kita juga tidak akan mundur dari Tuhan ketika hidup sedang diperhadapkan dengan problem, diperhadapkan dengan masalah dan pergumulan hidup. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, jadikanlah
firman Tuhan itu menuntun hidup kita? Kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nasihat ini menyiratkan bahwa Timotius sebelumnya sudah belajar kebenaran dan mempercayai kebenaran itu. Dari ayat-ayat selanjutnya kita akan mengetahui bahwa kebenaran ini diperoleh dari kitab suci. Itu diungkapkan dalam ayat 15-16. Bukan hanya itu, dia juga sudah tinggal di dalam kebenaran itu. Paulus hanya mengingatkan dia untuk terus melanjutkan hal tersebut. Ini sesuatu yang menarik. Timotius mengenal kitab suci sejak kecil. Dia belajar dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Bagaimana peranan Lois dan Eunike bagi kerohanian Timotius sangat vital. Karena ayah Timotius bukanlah seorang Yahudi maupun seorang yang beriman. Kita bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 1. Dia tidak mengenal kitab suci. Dari nenek dan ibunya lah Timotius belajar kebenaran dan didorong untuk mempercayai kebenaran itu. Saudara, hidup dalam situasi beda budaya seperti ini jelas tidak mudah, saudara. Etika Yahudi seringkali sangat berbeda, bahkan bertentangan dengan etika Yunani Romawi. Ya, itu harus kita sadari. Sekali lagi, ya, etika Yahudi seringkali sangat berbeda, bahkan bertentangan dengan etika Yunani Romawi kuno. Konsep religius keagamaan mereka bertabrakan, saudara. Praktek hidup pun pasti berlainan. Perjuangan Lois dan Eunike untuk meletakkan fondasi yang kuat bagi kerohanian Timotius perlu untuk selalu diingat dan diapresiasi, saudara. Selain Lois dan Eunike, Timotius juga perlu mengingat Paulus, bapak rohaninya. Ketika Timotius beranjak dewasa, dia mengikuti Rasul Paulus dalam pelayanan. Perjalanan misi ini juga merupakan sebuah proses pembelajaran bagi Timotius. Karena Timotius dimuridkan oleh Paulus. Dia sudah berhasil meneladani gurunya seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Saudara yang saya kasih, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi apapun kondisi hidup yang akan kita jalani, biarkanlah firman Allah menuntun kita. Perhatikan kembali dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat ke-15. Dikatakan, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Tadi terlewati, tidak saya ungkapkan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Menjelaskan bagaimana peranan nenek dan ibu dari Timotius. Saudara, sejak kecil Timotius sudah mengenal kitab suci. Perhatikan ungkapan kata, ya, dari kecil. Dalam teks Yunani dari kata apobrepos. Secara hurufiah bahkan seharusnya diterjemahkan sejak baru lahir. Ini sesuatu yang menarik. Sejak baru lahir. Jadi sejak baru lahir engkau sudah mengenal kitab suci. Saudara, Rasul Paulus tidak sedang membesar-besarkan hal ini, saudara. Karena kehidupan orang Israel memang sudah bersentuhan
dengan kitab suci sejak dini. Sejak masih baby. Setiap bayi laki-laki yang lahir akan mengikuti yang namanya Brit Milah. Brit Milah itu perjanjian sunat. Sunat dilakukan pada hari yang ke-8 dari kelahirannya. Luar biasa. Jadi setelah lahir hari ke-8 disunat. Tidak seperti di Indonesia. Disunat setelah besar. SD kelas 6 atau SMP. Saudara, kita bisa lihat dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-5. Pengalaman Rasul Paulus disunat. Hari ke-8. Dan Tuhan Yesus pun juga demikian. Dalam Injil kita lihat. Saudara, jadi pembacaan kitab suci, saudaraku, ini sesuatu yang menarik. Ya, pembacaan kitab suci bagi orang tua yang bisa membaca atau penerusan tradisi, ya, saudaraku, tentang perjalanan bangsa Israel dengan Tuhan bagi orang tua yang tidak bisa membaca, selanjutnya menjadi rutinitas yang tidak terelakkan bagi anak-anak Yahudi. Kalau kita melihat dalam konsep belajar, ya, ini yang luar biasa membedakan orang Yahudi dengan orang Yunani. Sejak kecil anak-anak diceritakan, ketika berbaring, ketika duduk, ketika berjalan, terus diajarin firman. Kita bisa lihat dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kembali 2 Timotius 3 ayat 15. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Perhatikan, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Saudara, tidak heran Timotius mengenal kitab suci. Nah, kata mengenal di sini dari kata oida. Di sini jelas bukan sekedar mengetahui. Kata kerja perfect oidas di sini menyiratkan tindakan yang sudah dilakukan sejak dahulu dan hasilnya masih berkelanjutan, saudara. Dengan kata lain, Timotius bukan hanya mempelajari kebenaran, dia juga mengalami kebenaran itu. Artinya ada hasilnya, ada kegunaannya, ada manfaatnya. Kita lihat dalam ayat 15 kembali. Ya, perhatikan. Dikatakan dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 2 Timotius 3 ayat 15. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara, jadi pengenalan kitab suci ini bermanfaat untuk apa? Untuk menuntun pada keselamatan yang benar. Nah, kita lihat gambar ini, saudaraku yang saya kasih. Allah memberikan firman kepada manusia. Nanti saya jelaskan nanti dalam bagian ketiga. Allah memberikan firman pada manusia. Nah, dan firman ini untuk memberikan hikmat. Kepada siapa? Kepada orang-orang bukan Kristen. Tujuannya apa? Menuntun kepada keselamatan. Jadi sejak kecil Timotius diarahkan supaya mendapatkan hikmat. Sehingga dia dituntun kepada keselamatan. Puji Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih, fondasi bangunan adalah bagian paling penting, namun tidak terlihat dari luar. Kalau kita melihat sebuah gedung yang megah begitu tinggi, ya kita hanya lihat gedungnya, keindahannya, tapi fondasi tidak kita lihat. Saudara, bagaimanapun tidak terlihat bukan berarti tidak bisa dirasakan keberadaannya. Pada saat gempa atau banjir besar terjadi, ketahanan suatu fondasi baru teruji, saudara. Bangunan yang tetap teguh dan lurus
berdiri pasti didirikan di atas pondasi yang kukuh. Saudara, begitu pula dengan pengajaran kitab suci dalam keluarga, dalam rumah. Orang luar seringkali tidak bisa melihat bagaimana salah satu disiplin rohani ini dilakukan. Saudara, namun mereka akan mengetahuinya tatkala anggota keluarga menghadapi berbagai ujian kehidupan. Ketika mereka diperhadapkan dengan pergumulan hidup, dengan masalah, pengajaran yang sehat dan kuat akan menolong mereka untuk tetap teguh dan kukuh berdiri di tengah-tengah hantaman kehidupan. Karena itu kita perlu sadari hal ini. Adalah tugas orang tua untuk mengajarkan Alkitab pada seluruh anggota keluarga. Menyerahkan tugas ini pada gereja dan sekolah-sekolah Kristen adalah kekeliruan. Sebuah upaya menggeser tanggung jawab yang tidak bertanggung jawab. Orang tua yang tidak mau membayar harga bagi pendidikan rohani anak-anak mereka akan membayar harga lebih mahal di kemudian hari untuk kesalahan dan kegagalan anak-anak mereka. Tidak ada harapan di masa depan tanpa kematian dan kebangkitan Kristus Tuhan. Tidak ada jalan yang aman tanpa kebenaran firman Tuhan. Saudara, hidup di dunia ini akan semakin sukar di tengah maraknya berbagai pengaruh melalui media sosial yang sulit kita bendung saat ini. Ada banyak paham-paham dunia dan tantangan yang akan dihadapi sehingga memerlukan dasar iman yang kuat untuk tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan. Keluarga merupakan tempat di mana proses kehidupan seseorang itu dimulai. Keluarga merupakan tempat di mana anak-anak seharusnya mendapatkan bekal secara rohani. Saudara, peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya sangat diperlukan untuk meletakkan dasar iman. Dasar-dasar iman inilah yang digunakan dalam menghadapi tanggapan, tantangan kehidupan sehingga dapat tetap hidup berpegang pada kebenaran. Saudara, pengalaman hidup tidak akan memadai untuk menuntun kita menapaki jalan yang akan kita tempuh, tapi firman Tuhan akan menerangi jalan kita sehingga kita mampu berjalan di jalannya apapun yang harus kita lalui. Saudara, sebab lewat firman Tuhan kita akan diberi hikmat untuk memutuskan jalan mana yang harus kita tempuh, jalan mana yang harus kita lalui, dan memberikan kekuatan untuk melangkah di jalan itu, apapun resiko, apapun konsekuensi yang harus kita dapatkan di jalan itu. Puji Tuhan. Saudara, yang ketiga yang kita pelajari dalam bagian ini, jadikan setiap kondisi untuk berbuat baik. Jadikanlah setiap kondisi untuk berbuat baik. Dua ayat yang akan mengarahkan kita, ayat 16 dan 17. Kita akan baca lebih dulu 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan ungkapan segala tulisan. Yang kedua, diilhamkan. Segala tulisan di sini artinya perjanjian lama ditambah dengan pesan-pesan Injil Kristus yang diterima oleh Timotius baik secara tertulis maupun secara lisan. Sementara kata diilhamkan dari kata theopneustos itu berarti dihembus, dinafaskan. Ini berarti segala tulisan
merupakan embusan nafas Allah. Ini berarti keluar dari mulut Allah sendiri. Nah, kata diilhamkan dalam bentuk kata kerja pasif. Sang penulis ada 40 orang. Dalam kurun waktu 1500 tahun dengan latar belakang profesi yang berbeda. Tuhan pakai semuanya itu. Sehingga kita percaya ada 66 kitab dalam Alkitab kita. Saudara, kebenaran firman itulah yang dapat memperlengkapi dan memandu untuk melangkah dan melayani dengan benar dan seturut kehendak Tuhan. Saudara, dengan kebenaran firman, Timotius akan dimampukan untuk mengajar, untuk menegur, untuk mendidik karakter jemaat sehingga mereka diperlengkapi untuk mengerjakan perbuatan baik demi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudara, perjalanan menuju kesalehan ini tidak mungkin tercapai tanpa kitab suci. Jadi kalau kita tidak membaca Alkitab, kita tidak belajar firman Tuhan dengan baik, bagaimana mungkin kita bisa dilengkapi? Karena itu marilah kita condongkan hati kita pada firman Tuhan. Bukan pada informasi di luar sana, walaupun kita membutuhkan informasi. Tetapi Alkitab tidak sekedar memberikan informasi, tapi sekaligus memberikan transformasi. Nah, dari pembacaan kitab suci kita memperoleh ajaran, teguran, koreksi, dan didikan. Melalui firman Tuhan dalam kitab suci, Allah berbicara kepada kita. Dia mengajar kita, Dia menegur kita, Dia mengoreksi kita, Dia mendidik kita di dalam kebenaran. Saudara, dengan demikian pembacaan kitab suci bukan sekadar menambah informasi, menambah pengetahuan, tetapi menghasilkan transformasi diri, perubahan hidup. Jadi saudara, memiliki kitab suci saja tidaklah cukup, membacanya dalam ibadah saja juga tidak memadai. Kitab suci perlu dipelajari saudara. Ada kedisiplinan yang dituntut. Lalu sesudah itu apa yang sudah kita pelajari juga perlu untuk dipercayai. Pembacaan kitab suci secara saksama bukan sekadar pemuas rasa ingin tahu atau sekedar penambahan pengetahuan. Pembelajaran firman Tuhan seharusnya berujung kepada pengokohan iman kita. Ini sesuatu yang penting yang perlu kita pahami. Selanjutnya dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 17, ayat terakhir. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perhatikan kata dengan demikian. Ini menjelaskan apa yang sudah kita lakukan dari firman Tuhan yang kita baca. Setelah kita dilengkapi dari firman Tuhan itu dikatakan kita dipelengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan akhir dari semua ini adalah kesalehan yang sempurna, saudara. Dalam teks Yunani, ide tentang kesempurnaan muncul 2 kali dalam ayat ini. 2 Timotius 3 ayat 17. Perhatikan terjemahan harafiah berikut ini dari teks bahasa Yunani. Supaya manusia kepunyaan Allah menjadi sempurna. Dari kata Yunani artios. Disempurnakan dari kata exartizo. Untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan. Jadi kita dilengkapi supaya kita menunjukkan perbuatan baik. Memang kita tahu bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan yang kita peroleh karena anugerah Tuhan. Namun setelah diselamatkan kita harus menunjukkan perbuatan baik. Karena itu Yakobus berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu harus diamalkan dalam perbuatan. Dalam tindakan.
Tidak hanya membicarakan firman, bagaimana mempraktekkan firman dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah karena firman Tuhan memperlengkapi kita untuk setiap kondisi yang ada. Dengan demikian, setiap kondisi menjadi kesempatan untuk berbuat baik bagi sesama, terlebih bagi Tuhan. Saudara, pengenalan kitab suci bermanfaat untuk menuntun pada kesalehan yang benar. Keselamatan berdasarkan anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus bukanlah izin untuk berbuat dosa semaunya kita. Kita tetap menunjukkan kesalehan kita. Hanya saja kesalehan ini harus dilakukan dengan konsep dan motivasi yang benar. Kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan. Kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Kesalehan adalah bukti keselamatan. Kesalehan adalah wujud ucapan syukur kita kepada Allah. Saudara, tidak selamanya langit akan selalu biru. Ada kalanya memang mendung. Tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah oleh karena firman Tuhan memperlengkapi kita untuk setiap kondisi yang ada. Dan dengan demikian saudara, bahwa setiap kondisi menjadi kesempatan peluang bagi kita untuk berbuat baik bagi sesama kita, terlebih lagi bagi Tuhan. Saudara, kemampuan itu bukan berasal dari diri kita, tetapi dari firman Allah yang mengajar, yang membentuk dan mendidik saudara dan saya untuk hidup dalam kebenaran. Tujuannya apa saudara? Tujuannya adalah agar saudara dan saya menjadi berkat bagi sekeliling kita. Puji Tuhan. Nah, kita lihat gambar ini kembali. Tadi sisi yang kiri kita melihat firman Tuhan itu diberikan Allah kepada manusia untuk memberikan hikmat agar orang tersebut ya dituntun kepada keselamatan. Itu bagi orang-orang yang belum percaya. Nah, sisi kanan kita melihat bahwa firman Tuhan diberikan bagi orang percaya itu bermanfaat, berguna untuk apa? Untuk setiap orang percaya berguna untuk apa? Kita lihat di sini. Nah, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik dalam kebenaran. Perhatikan, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Tujuan akhirnya apa? Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan. Saudara, bagi orang-orang percaya, belajar untuk hidup dalam iman sepatutnya tidak pernah membuat kita bosan-bosan dan justru mendorong kita semakin bertumbuh. Membaca dan mendalami kitab suci bisa berperan besar dalam pertumbuhan rohani kita. Tapi selain itu saudara, kita juga membutuhkan orang lain untuk menguatkan dan mengajar kita. Siapa sajakah yang sudah menolong saudara bertumbuh di dalam iman? Siapa yang bisa saudara tolong sekarang? Itulah cara yang sangat baik untuk menunjukkan penghormatan kita yang mendalam kepada Allah dan sekaligus meneguhkan hubungan kita dengan Tuhan. Biarlah kita berdoa, Tuhan beri kepada kami keinginan untuk belajar firman Tuhan seumur hidup kami. Sehingga kami dapat bertumbuh semakin dekat kepadamu setiap hari. Terima kasih untuk mereka yang telah menginspirasikan kami untuk belajar mengenal-Mu Tuhan. Saudara, membaca Alkitab tidak dimaksudkan untuk menyerap informasi, melainkan untuk mentransformasi hidup. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita satukan hati kita berdoa. Dan doa respon firman Tuhan akan didoakan oleh Saudara Rio Setiawan. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk firman yang sudah disampaikan pada setiap kami Tuhan melalui hamba-Mu.
kiranya benih firman yang dibagikan ke dalam hati kami dapat kami hidupi dalam kehidupan kami masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk dapat bergantung kepada Engkau. Di tengah segala kekhawatiran, di tengah segala ketakutan kami, ajar kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Biarlah kami memasrahkan kehidupan dan iman kami Tuhan kepada Engkau, sebab Engkaulah yang pemilik hidup kami. Berkati untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Henok, kiranya Tuhan yang akan pakai beliau di tengah segala pelayanannya akan menjadi berkat bagi jemaat, dan Tuhan juga berkati untuk keluarganya, sekiranya Tuhan yang akan terus melindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Saudara, mari saya ajak untuk setiap kita boleh bangkit berdiri. Mari kita mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita katakan, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk doa syafaat dan doa berkat saya kembalikan kepada Bapak Pendeta. Ya, mari kita satukan hati kita. Ya, kita arahkan hati kita kembali kepada Tuhan. Kita berdoa syafaat dan kita sekalian mohon berkat Tuhan. Bapa kami dalam sorga, pada kesempatan ini kami kembali menyampaikan beban dan pergumulan doa-doa kami kepada Engkau. Secara khusus kami tetap berdoa terus untuk gerejamu dimanapun gerejamu berada. Engkau berkati gereja-gerejamu yang sedang melaksanakan ibadah secara online. Tuhan mampukan setiap gerejamu untuk tetap berdampak. Kami berdoa Bapa untuk pemerintahan kami. Dalam tangan Tuhan kami serahkan dalam upaya pemerintahan kami melaksanakan PPKM darurat secara khusus di Jawa dan di Bali. Mohon anugerah-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu, biar Tuhan ikut campur berkarya dan setiap masyarakat memiliki kesadaran untuk memahami apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah ini. Walaupun begitu berat bagi kami, Tuhan ikut campur menolong setiap kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pemimpin dari pusat sampai ke daerah, terutama Gubernur kami Jawa Tengah dan Bapak Ibu Wali Kota yang sudah Tuhan percaya mengelola Kota Semarang. Terima kasih. Kesempatan ini Tuhan kami tidak lepas-lepasnya berdoa untuk kasih kami yang sedang bergumul untuk kesehatan. Baik Ibu Latifah dan Pak Leno, ke dalam tangan Tuhan. Engkau jamah penderitaan sakit yang mereka alami. Tuhan pulihkan mereka. Kami berdoa berapa kekasih kami yang Tuhan positif akibat COVID. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Frederick dan anak Jeremy dan Jonathan. Berdoa untuk Ibu Stanley, berdoa untuk Ibu Ira, berdoa untuk Ibu Tini, berdoa untuk Ibu Yeni dan anaknya, berdoa untuk Ibu Anita dan suami dan anaknya. Beberapa nama lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, termasuk teman kami, Bapak Pendeta dan istrinya, Pendeta Agus Santoso, Bapak Ibu Pendeta Sumbut dan putrinya, dan Bapak Pendeta Leonardus. Kami serahkan mereka masing-masing dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan mereka tetap memandang Engkau dan jamah mereka, dan Tuhan ambil bagian untuk memulihkan kesehatan mereka. Beberapa teman kami yang sedang bergumul akibat COVID, baik yang sedang diisolasi mandiri maupun yang sedang dikarantina di rumah sakit, Tuhan Kau mau jamah, biar hati mereka tetap memandang kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan
Tuhan, gugus tugas dalam tangan-Mu, baik nasional maupun daerah. Tuhan terus memampukan mereka untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka untuk mengelola negeri ini dari penyebaran virus COVID-19. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan. Mohon anugerah-Mu, begitu banyak sudah gugur di saat mereka melaksanakan tugas mereka. Tuhan tolong mereka dan jamah mereka, berikanlah kekuatan, kemampuan agar mereka tetap kuat saat mereka melaksanakan tugas mereka. Terima kasih Bapak, proteksi keluarga mereka yang mereka tinggalkan dalam tangan-Mu kami serahkan mereka. Terima kasih Bapak, memberkati jemaat-Mu yang sudah usia lanjut ke dalam tangan Tuhan kami serahkan mereka. Engkau berkati kesehatan Ibu Lukas, Joko, berdoa untuk Ibu Karsi, Ibu Junlan, beberapa nama-nama lain tidak kami sebutkan. Tuhan ambil bagian, memberkati, berikan kekuatan. Kami berdoa terus untuk keluarga Bapak Yohanes Eko Susilo, berikanlah penghiburan dan kekuatan, secara khusus Ibu Arum, di mana yang lalu mereka dipanggil pulang. Kekasih kami Daniel, terima kasih kekuatan dari Tuhan berikan. Banyak hal yang ingin kami doakan Tuhan, biar Engkau sempurnakan doa kami ini. Kami alaskan doa kami ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengajar kepada kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita tadahkan tangan kita ke atas, dan marilah kita pulang dan siap menjadi saksinya dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Anak, dan persekutuan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang bersamanya. Seperti sungai yang mengalir, rambutnya mercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Shalom saudara sekalian, mari kita menyimak warta gereja sepekan. Yang pertama, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, silakan saudara dapat mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar atas nama GPT KO Ngesrep. Atau juga saudara dapat melakukan scan QR dengan kode yang sudah ditampilkan. Kemudian menara doa akan dilaksanakan kembali pada hari Rabu 7 Juli 2021 pukul 7 malam. Saudara dapat mengikutinya secara live streaming melalui channel YouTube GPT Ngesrep. Kemudian ibadah raya Minggu 11 Juli 2021 akan dilaksanakan secara 2 kali. Ibadah pertama pukul 7 pagi, kemudian ibadah yang kedua pukul 5 sore. Keduanya akan dilaksanakan secara online. Silakan saudara dapat mengikutinya melalui channel YouTube GPT Ngesrep. Kemudian bagi saudara yang terpanggil untuk
melayani, silahkan saudara dapat melakukan pendaftaran dengan mengetikkan bit.ly/oprek-gbt3. Terdapat berbagai macam bidang, silahkan saudara pilih sesuai dengan talenta yang saudara miliki. Kemudian saudara dapat mengikuti rangkaian sosial media yang dimiliki gereja, yaitu Instagram GBT-KO Ngesrep, kemudian Facebook GBT Ngesrep, TikTok @GBT Ngesrep, dan YouTube GBT Ngesrep. Silahkan saudara dapat ikuti dan juga subscribe, karena di sana akan terdapat berbagai macam konten, ibadah, renungan yang dapat memberkati kita sekalian. Saudara, mari sebagai jemaat Tuhan yang bertanggung jawab, kita terus patuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mari kita juga dukung strategi pemerintah dengan melaksanakan PPKM darurat yang akan diberlakukan mulai tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Mari kita simak apa-apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, dan mari kita dukung terus dalam doa agar pandemi ini dapat segera selesai. Saudara, bila ada jemaat yang terinfeksi COVID, tidak perlu takut ataupun cemas, silahkan saudara dapat memeriksakan diri ke dokter dan mohon untuk dapat diinformasikan ke gereja. Paling tidak kami bisa dukung di dalam doa dan sekaligus juga mengantisipasi agar tidak menyebar ke jemaat lainnya. Jika Anda sehat, maka jemaat pun juga sehat. Silahkan saudara dapat menghubungi di nomor yang tertera, dan sekian pengumuman. Atas perhatiannya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GBT Kristus Alfa Omega Ngesrep, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda,
sekelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasanya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan.